sampai kepada bab yang kedua, ya, itu fi ta'ati zahirah. Bab yang kedua pada nyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Jadi ibadah itu atau berbuat taat itu ada yang zahir, ada yang batin. Ya, sama dengan perbuatan maksiat itu ada yang zahir, ada yang batin. Maksiat zahir, maksiat batin. Ya, ibadah zahir dan ibadah batin. Perkataan daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, "I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslun tijarah wa bihi tahsulut tijarah wa tahlun najah wan naflu wa huwa ribhu wa bihil fauzu fid darajat." Ini menurut Imam Ghazali. Ketahui olehmu hai talib itu hai orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang belajar. Talib itu disebut dengan bahasa Arabnya, bahwasanya segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnah nawafil, ya. Maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal perniagaan. Jadi yang fardu itu, ya, dikatakan beliau adalah semacam modal dalam perniagaan. Kalau kita berdagang tuh ada modalnya, ya kan? Itu yang fardunya itu, yang fardu. Kemudian dan dengan dia asal perniagaan kita. Nah, jadi memulai kita berniaga itu kan dengan modal tadi, ya. Dan dengan dia kita dapat selamat, dapat kita kawabu usaha artinya tuh. Dan sunat itu yaitu laba daripada perniagaan, untungnya tuh, nah, ya. Misalnya kita berdagang ada untungnya, nah itu yang sunatnya itu diumpamakan seperti itu, ya. Jadi ada modal, ada keuntungannya, ada fardu, ada yang sunatnya, ya. Kemudian dan dengan dia pula, dengan yang sunat tadi, dapat kemenangan dan derajat di dalam akhirah dan hampir kepada Allah Ta'ala. Artinya dengan yang sunat-sunat tadi itu maka dapat mengangkat derajat kita di akhirat kena dan hampir kita kepada Allah. Artinya dalam rangka untuk menghampirkan diri kita kepada Allah, itu dengan yang sunat-sunat itu. Nah, contoh kita sholat subuh, lalu sebelum subuh kan sholat sunat sudah, ya, itu luar biasa kan pahalanya, ya. Rak'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, jadi di dalam sunat itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kita yang wajib aja kita lakukan, asal jangan berbuat maksiat, asal jangan melakukan dosa, itu masuk surga, dijamin masuk surga. Tapi pang masuk surganya nang kelasnya nang kayak apa gitu. Karena kelasnya ada, ya, sama orang di dunia juga ada nang miskin, ada nang miskin banar, ada nang miskin dan pakir-pakirnya, itu kan ada. Tapi ada nang kaya yang sedang, nang kaya benar, konglomerat ada juga. Nah, derajat seperti itulah maksudnya di dalam surga itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli adai maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsaru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yudmiru bih. Rawahu Bukhari Berriqaq. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya ya, ini hadis Nabi tapi beliau menyampaikan firman Allah, artinya hadis kursi. Nah, ini hadis kursi ngarannya. Firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, nah disebutkan hadis kursi, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Nah, artinya dengan yang wajib tadi sebenarnya sudah bisa kita menghampirkan kepada Allah, tapi masih kurang lah diumpamakan itu. Seumpama beribadah aku yang fardukan atas mereka itu, jadi hampir juga, menuntut hampir juga, menuntut artinya minta supaya berhampir kepada Allah, dekat dengan Allah. Nah, itu. Kemudian dengan yang ibadah sunat tadi, hingga aku artinya dengan cara melaksanakan ibadah sunat itu untuk menghampirkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu aku terima dan aku kasih lagi akan dia, ya, dengan dia yang sunnah tadi, ya. Akulah pendengarannya, artinya pendengarannya itu akulah pendengarannya, artinya semuanya itu pendengaran kita hampir ya dekat dengan Allah. Jadi akulah ujar Tuhan pendengarannya yang ia mendengar dengan dia. Telinga kita mendengar, tapi akulah pendengarannya itu, artinya akulah yang memberikan pendengaran itu. Dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan dia. Nah, ini sudah muqarrabin inilah. Artinya apabila kita mampu seperti itu, mendengar itu apa? Dengaran Allah, melihat penglihatnya Allah, mencium penciumannya Allah. Artinya kita ingat terus dengan Allah. Nah, itu benar-benar hampir. Dan akulah perkataan yang ia berkata dengan dia, dan akulah tangannya yang ia memegang dengan dia, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan akulah hatinya yang ia mencita. Nah, artinya hatinya yang merencanakan, yang mencita-citakan itu dengan dia. Dan ketahui olehmu hai Talib, bahwa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh, ya, engkau memeliharakan akan hatimu dan segala anggota daripada ketika pagi hingga petang, dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu melainkan apabila engkau aturkan baginya bagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga petang, maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Ini ya. Nah, jadi dengan itu tadi, kalau kita ingin supaya mencapai tadi pendengaranku, ya, penglihatannya penglihatanku, artinya kita selalu ingat satu, sadar apa yang kita lakukan itu, sadar bahwa ini adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian kita disuruh supaya berwirid. Berwirid artinya beribadah dengan zikir-zikir. Jadi zikir itu apabila dikerjakan terus menerus itu disebut dengan wirid.
kita sembahyang subuh berwirid. Nah, itu zikir ya. Zikir itu ucapan-ucapan atau sebutan-sebutan kalimat thayyibah. Ya. Itu zikir. Lalu karena zikir terus-menerus kita setiap subuh, pokoknya setiap habis salat kita zikir, itu namanya wirid. Sekurang-kurang wirid adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Itu sekurang-kurang wirid. Misalnya zuhur, asar dan isya, itu biasanya itu dipakai yang minimal gitu, yang paling sedikit. Tapi misalnya ditambah lagi Allahullah misalnya, itu lebih bagus lagi ya. Dalam rangka untuk mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hanya yang fardu saja kita kerjakan, yang sunat kita kerjakan juga. Nah, itulah yang sunat itu diantaranya qabliyah ba'diyah kan, sebelum salat wajib dan sesudah salat wajib, namanya qabliyah ba'diyah. Kalau subuh itu kan sunat subuhnya itu hanya qabliyah saja. Setelah nanti jam 6.30-an ya, setengah 7-an, itu namanya sunat isyraq sudah, karena matahari sudah timbul. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Sebelum subuh itu udah bangun dulu kita. Dan adalah yang pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Maka baca olehmu pada ketika itu, Bismillahirrahmanirrahim, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu nang pendeknya itu yang biasa. Ada di sini kutip akan sini nang panjangnya nah. Aku enggak ada hafal yang panjang. Asbahna, nah sambungannya tadi kan, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wasultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair wa a'udzubika an ajtariha fihi su'an aw ajurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Itu dah. Jadi begitu bangun guring, maka kita baca itu. Jadi ini kada diterjemahkan Syrian, doa ini tadi. Ini doa. Berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Maka apabila engkau memakai akan kain, nah artinya kita berbaju-baju gitu kan, betapir dan sebagainya, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Ta'ala pada menutup auratmu misalnya, dan jangan engkau kasatkan memakai kain atau pakaian tadi supaya dipuji orang, karena kasat yang demikian itu jadi riya, yaitu haram. Nah,